Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat roti sisir ala tangsong lagi yang diisi dengan kismis. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti sisir kismis dengan metode tangsong. Ya, kenapa saya sangat suka banget dengan metode ini? Karena metode ini membuat rotinya itu soft banget dan empuknya itu bertahan lama. Ya, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat roti kismis sisir dengan metode tangsong? Yuk langsung kita ke bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat roti sisir kismis dengan metode tangsong. Yang pertama kita akan bikin biang tangsongnya dulu atau waterworks-nya. Nah, di sini saya punya 100 ml air putih dan saya punya 20 gram tepung protein tinggi. Ya, di sini saya pakai tepung protein tinggi merek Komachi ya. Kalian boleh pakai merek yang lain sama aja. Sini saya sudah siapkan wajannya untuk membuat adonan tangsongnya. Kita akan buat dulu adonan untuk tangsongnya atau waterworks-nya ya. Caranya gampang, naikkan ke atas kompor, api kecil banget, kita aduk-aduk sampai dia mengental, lalu diangkat, didinginkan dulu ya. Jadi jangan panas-panas dipakai, harus didinginkan dulu, oke? Nah, seperti ini kita aduk-aduk dulu, jangan dinyalakan dulu api kompornya. Kita aduk-aduk sampai dia benar-benar rata ya dengan tepungnya. Larut gitu. Nah, kalau kalian kompornya terlalu panas atau terlalu cepat panas, kalian boleh pakai steam ya, jadi kayak di double boil gitu ya. Nah, ini saya nggak usah di double boil, saya pakai kompor aja biar cepet. Nah, ini kayak gini, pokoknya ini diratain dulu sama airnya, tepungnya supaya rata dulu. Lalu kita aduk-aduk sampai dia sedikit mengental ya. Nah, kayak gini, kita aduk-aduk sampai mengental. Nah, kayak gini dia udah mulai mengental. Nah, dia udah mulai kaku ya. Nah, ini sebentar lagi kita akan angkat, sisihkan. Nah, seperti ini. Aduk pelan-pelan. Kalau kalian merasa dia lebih cepat kentalnya, kalian bisa matikan apinya. Nah, kita tinggal aduk-aduk di wajan ini aja seperti ini. Karena wajan Debelin ini pengantar panas yang baik ya. Jadi walaupun dimatikan, wajannya tuh masih meninggalkan panas yang cukup lama. Nah, seperti ini tangsongnya udah selesai. Ini akan saya wrap dulu supaya dia enggak terkontaminasi dengan udara yang enggak baik dari luar atau menjadi kering. Jadi ini akan di wrap dulu tangsongnya, serambi kita nunggu dia dingin dan bisa dipakai kayak gini ya. Nah, saya akan jelasin bahan lain setelah bikin tangsongnya seperti ini. Kalau kalian mau lebih cepat dia dingin, kalian bisa masukkan ke kulkas juga. Ya, kalau mau cepat-cepat langsung dipakai ya, langsung bisa masukin ke kulkas. Nah, bahan lain yang saya pakai untuk membuat roti kismis sisir ini gampang juga. Di sini saya sudah sediakan 250 gram tepung Komachi, tepung protein tinggi Komachi. Lalu 3 sendok makan gula pasir, ya. Saya juga udah taruh 3 sendok makan gula pasir. Lalu saya akan kasih 1/4 sendok teh yeast ya. Ini 1/4 sendok yeast. Nah, seperti ini. Ya, di dalam sini. Lalu di sini saya sudah sediakan 100 gram kismis. Saya juga sediakan 1 butir telur ya. 150 ml susu UHT saya pakai. Dan di sini saya sudah sediakan 40 gram butter mix margarin. Saya pakainya Royal Crown ya. Kalian boleh coba. Ini udah mix butter margarin, enak banget. Jadi kalian nggak usah mix lagi. Ini udah oke banget, langsung tinggal dipakai ya. Dan di sini saya juga kasih setengah sendok teh garam ya. Bahannya ini aja, gampang banget. Tentu saja kita akan siapkan juga loyang sisirnya ya. Kita siapkan 2 loyang roti sisir, diolesi dengan mentega atau dialasi dengan baking paper juga boleh. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan kocok bahan yang kering dulu, lalu kita kasih telur dan susunya. Jangan lupa tangsongnya juga dimasukin. Juga udah siapkan, tadi ada gula pasir, yeast sama tepung Komachi.
ya. Lalu ini saya akan aduk dulu seperti ini. Saya campur dulu bahan yang halusnya, bahan yang tepung-tepungannya. Lalu saya masukin telur. Jangan lupa masukin telur. Kalau kalian tidak yakin telur kalian fresh, kalian buka dulu di mangkok baru masukin ke sini ya. Lalu ini saya aduk dulu seperti ini telurnya. Nah, jangan lupa untuk masukkan adonan tangsongnya juga. Ini udah dingin. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa kasih sedikit penutup karena biasanya agak gembel dikit ya, kayak gitu ya. Nah, kita aduk lagi sama tangsongnya sambil sedikit-sedikit kita masukkan susunya ya. Kita masukin susunya perlahan-lahan. Nah, itu kita masukkan susunya perlahan-lahan. Mentega mix margarinnya tadi, dan kita kocok sampai kalis. Nah, kalau kalian merasa terlalu lembek, kalian mau kasih tepung sedikit lagi juga boleh ya. Jadi 250 itu tepung di awalnya aja ya. Nah, adonan dengan metode-metode seperti ini ya. Nah, ini kita aduk lagi dengan kondisi menteganya ini sampai dia kalis dan open pin ya. Setelah kalis elastis kayak gini, nah ini kita matiin. Lalu dia udah kalis elastis banget, ini udah. Nah, dia kalau diambil adonannya itu memang masih agak sedikit lengket, tapi dia udah window pane banget ya. Nah, berarti ini udah selesai. Saya tinggal pindahin ke meja kerja saya. Lalu kita akan diamkan selama lebih kurang 1,5 jam sampai 2 jam sampai dia proofing kedua kalinya ya. Kita bentuk bulat-bulat dulu kayak gini. Nah, lalu kita akan tunggu dia racing selama 2 jam. Dan taruh di baskom gini. Lalu kita tutup dengan serbet. Untuk kismisnya nanti akan kita taruh pas kita bikin bentuk roti sisirnya ya. Oke, nah seperti ini kita tunggu dulu sampai siarin 1,5 jam, udah racing banget sampai 2 kalinya. Ini kita kompresin dulu, kita buang udaranya ya. Lalu saya akan tabur sedikit tepung, saya akan bagi-bagi menjadi 20 bagian atau 22 bagian. Kita lihat. Nah, akan saya timbang dulu ya. Bagi menjadi 22 bagian, jadi satu loyang sisirnya itu sekitar 32 gram ya untuk satu sisirnya ya. Jadi satu loyang itu ada 11 slice, dan setiap slice nya kita akan kasih beberapa butir kismis ya. Jadi setiap kali kalian makan satu slice nya pasti ada dapat kismisnya seperti itu ya. Nah, ini kita bagi-bagi, kita buletin ya. Nah, caranya seperti ini, boleh kalian lakukan seperti ini. Di tangan dibulet-buletin atau mau di meja juga boleh. Nah, kita buletin sampai mulus sebegini. Lalu nanti setelah kita buletin semua, kita biarkan 10 menit seperti biasa. Lalu baru kita bentuk jadi roti sisir ya. Ini udah semua, kita akan tutup kembali. Lalu nanti setelah 10 menit baru kita bentuk jadi roti sisir ya. Ini udah 10 menit, saya akan bikin roti sisirnya. Kita siapkan dulu loyangnya ya. Lalu di sini saya akan taruh loyang. Lalu saya akan bikin roti sisirnya. Ambil tepungnya seperti ini. Nah, taruh di rolling pinnya. Ambil satu adonan, pipikan seperti ini. Pipikan pakai rolling pin seperti biasa. Tengah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke atas, tengah ke bawah. Sampai dia udah nggak terlalu lentur lagi ya, nggak balik ke posisi sama ini. Nah, lalu saya akan kasih
kismisnya. Jadi saya kasih kismisnya kira-kira sekitar 4-5 biji per satu slice-nya gini ya. Nah, lalu kita lipat seperti ini. Nah, setelah kita lipat seperti biasa, kita akan olesi dengan sedikit mentega atau butter atau margarin. Lalu kita taruh di loyang sisir seperti ini ya. Kita lakukan semua sampai adonannya habis. Nah, ini dua-duanya udah saya bikin roti sisirnya seperti ini. Lalu akan saya biarkan proofing lagi kedua kalinya ya, sampai 3/4 tempat roti sisir ini. Baru kita olesi dengan susu evaporate atau dengan kuning telur yang dikasih sedikit susu UHT, atau dengan susu UHT aja juga boleh. Lalu akan kita panggang ya. Nah, ini udah sekitar 40 menit, dia udah racing kedua kalinya. Setelah dia racing kedua kalinya, ini saya akan oles dengan susu UHT aja kali ini ya. Lalu saya akan panggang ya. Oke, kita akan oles ya. Olesnya perlahan-lahan ya. Pelan-pelan aja dioles sambil kita nyalakan kompornya ya, atau ovennya ya. Nah, seperti ini kita udah selesai. Kita akan masukkan ke dalam oven. Kita akan panggang di suhu sekitar 200 derajat. Api bawah aja 25 menit dulu. Nanti kalau bawahnya udah matang, kita pindah ke api atas sebentar sampai dia warnanya golden brown. Lalu kita sajikan ya. Oke, nanti saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana untuk komposisi dari ovennya. Ini saya udah masukin rotinya di oven. Nah, saya aturnya di api bawah tuh, di api bawah ya. Lalu suhu 200 derajat api bawah saya on aja. Nanti saya kira-kira sekitar 35 menit ya. Saya akan lihat kalau udah merah, saya akan kasih api atas sebentar 5 menit. Lalu udah selesai rotinya. Ini sudah selesai, tinggal kita kasih olesan margarin atau mentega ya, bebas ya. Nah, seperti ini udah golden brown banget. Nanti kita akan tunggu dingin, baru kita keluarkan dari cetakannya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi. Ini baru keluar dari oven, udah saya olesin. Ini shiny banget warnanya kayak gini. Nah, nanti saya akan buka kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa roti sisir kismis ini. Dalamnya ini pakai sistem tangsong ya, jadi ini lembutnya lebih tahan lama. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide kreasi kalian untuk cemilan keluarga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kayak apa? Saya akan buka kasih teman-teman lihat dalamnya ya. Nah, kayak gini saya akan buka kasih teman-teman lihat. Wow, tuh bener-bener halus banget, spony banget. Nah, ya, halus, lembut. Nah, ini juga empuk banget. Tuh, dia udah balik lagi. Nah, nih, ya, saya akan buka dalamnya yang kita kasih kismis tadi tuh. Mana kismisnya? Nah, itu ada kismis-kismisnya tuh. Ya, tuh ada kismisnya. Wow, jadi setiap kali kalian gigit ada kismis dalamnya kayak gitu ya. Enak banget, kalian harus coba ya.